Pernah nggak sih kamu merasa bosan dengan aturan yang rumit, dengan pajak yang tinggi, atau dengan birokrasi yang berbelit-belit? Rasanya hidup bakal lebih sederhana kalau nggak ada pemerintah, ya kan? Nggak ada lagi yang mengatur-ngatur kita. Kita bebas melakukan apapun yang kita mau. Tapi apa benar kita bisa hidup tanpa pemerintah? Apa yang akan terjadi kalau semua polisi ditarik, semua undang-undang dihapus, dan semua lembaga negara dibubarkan? Apakah yang terjadi adalah kebebasan sejati atau justru kekacauan yang tak terkendali? Di video ini, kita akan bedah salah satu ide politik yang paling radikal dan sering disalahpahami, anarkisme. Dan kita akan cari tahu apa benar masyarakat bisa berfungsi tanpa kehadiran negara. Halo, selamat datang di Cerita Waktu. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga sedikit kontroversial, pemerintahan anarkis. Kita akan bahas tentang anarkisme bukan sebagai ide kekerasan, tapi sebagai sebuah filsafat politik yang menolak otoritas paksaan. Kita akan lihat bagaimana ide ini mencoba membayangkan sebuah masyarakat yang diatur secara sukarela, tanpa hierarki dan tanpa negara. Seringkali kita salah mengartikan anarkisme sebagai anarki atau kekacauan. Padahal, para filsuf anarkis justru berpendapat sebaliknya. Mereka percaya bahwa anarkisme adalah tatanan, tapi tatanan yang dibangun dari bawah ke atas, berdasarkan kesukarelaan dan kerjasama. Ini adalah ide yang sangat idealis. Tapi apa benar bisa berjalan di dunia nyata? Dan apa yang terjadi ketika ide ini benar-benar dicoba? Di video ini, kita akan pecah topik ini jadi 3 bagian. Pertama, kita akan bahas sebuah eksperimen anarkis modern yang sempat viral. Kedua, kita bedah tantangan dan kontradiksi dalam sistem anarkisme. Dan ketiga, kita akan lihat relevansi ide ini di era digital. Jadi, siapkan diri, karena kita akan masuk ke diskusi yang santai tapi serius. Untuk membuktikan bahwa anarkisme itu bisa berjalan, kita harus lihat eksperimen nyata. Dan salah satu yang paling viral adalah Capitol Hill Autonomous Zone, atau kita sebut CHAZ, atau yang kemudian dikenal sebagai Capitol Hill Occupied Protest di Seattle, Amerika Serikat pada tahun 2020. Kejadian ini dimulai dari demonstrasi menentang kekerasan polisi. Para demonstran menduduki sebuah wilayah di sekitar kantor polisi, lalu menyatakan diri otonom dari otoritas negara. Selama beberapa minggu, CHAZ menjadi laboratorium anarkis. Mereka punya dapur umum, layanan medis, dan bahkan kebun komunal. Semua diatur secara sukarela. Mereka ingin membuktikan bahwa masyarakat bisa berfungsi tanpa kehadiran polisi atau pemerintah. Media internasional seperti The New York Times and The Guardian meliput peristiwa ini secara langsung. Di satu sisi, banyak yang melihatnya sebagai eksperimen idealis yang damai. Di sisi lain, kritikus melihatnya sebagai awal dari kekacauan. Dan pada akhirnya, yang terjadi adalah yang kedua. Eksperimen ini mulai menghadapi tantangan besar. Muncul laporan tentang kekerasan, penembakan, dan ketidakjelasan struktur kepemimpinan. Terjadi beberapa kasus penembakan mematikan di wilayah tersebut, yang membuat wilayah itu tidak stabil. Pada akhirnya, otoritas kota Seattle membubarkan CHAZ. Eksperimen ini berakhir dengan kegagalan dan menjadi bukti bahwa ide anarkisme yang idealis sangat sulit diterapkan di dunia nyata. Lantas, kenapa bisa begitu? Kenapa ide yang begitu idealis ini gagal di dunia nyata? Sekarang kita bedah, apa sih 3 tantangan utama yang membuat anarkisme modern begitu sulit untuk diterapkan? Ada beberapa kontradiksi bawaan dalam ide ini. Pertama, masalah keamanan dan kekerasan. Ini adalah kritik terbesar terhadap anarkisme. Siapa yang akan menjaga ketertiban kalau tidak ada polisi? Eksperimen seperti CHAZ menunjukkan bahwa kekerasan bisa dengan mudah muncul ketika tidak ada sistem yang jelas untuk menegakkan hukum. Teori anarkisme mengusulkan sistem keadilan komunal, di mana masyarakat sendiri yang menyelesaikan konflik. Tapi dalam praktiknya, ini sulit diwujudkan. Siapa yang akan mengadili? Siapa yang akan memberikan sanksi? Tanpa sistem yang jelas, hukum rimba bisa dengan mudah mengambil alih. Kedua, struktur dan koordinasi. Anarkisme menolak hierarki, tapi sebuah kelompok besar membutuhkan struktur untuk berkoordinasi.
Di Case, meskipun diklaim tanpa pemimpin, secara informal ada kelompok-kelompok yang mengambil peran sebagai pengambil keputusan, yang akhirnya menimbulkan ketegangan dan tuduhan hipokrisi. Ini adalah kontradiksi bawaan anarkisme. Bagaimana mengorganisir jutaan orang tanpa adanya bentuk otoritas sama sekali? Anarkisme berpendapat bahwa solusi adalah organisasi yang terdesentralisasi, tapi dalam praktiknya, ini sulit diterapkan untuk skala yang besar. Ketiga, hubungan dengan ekonomi dan sosial. Anarkisme seringkali menolak kepemilikan pribadi dan sistem ekonomi kapitalis. Mereka berpendapat bahwa kekayaan dan kekuasaan harus dibagi secara merata. Tapi model ekonomi ini juga menghadap tantangan besar. Bagaimana dengan insentif untuk bekerja keras dan berinovasi? Siapa yang akan mengelola distribusi barang dan jasa? Tanpa mekanisme yang jelas, sistem ini bisa dengan mudah runtuh. Ini yang menjadi perdebatan besar di kalangan ekonom dan sosiolog. Jadi kita bisa lihat bahwa anarkisme memang sebuah ide yang idealis, tapi dalam praktiknya ia menghadapi tantangan yang sangat besar. Tantangan-tantangan inilah yang membuat anarkisme sampai sekarang tetap menjadi ide, bukan realita. Lantas, apakah ide anarkisme ini benar-benar tidak punya tempat di dunia modern? Setelah kita membedah kegagalan eksperimen anarkis modern, kita mungkin berpikir, ya sudah, anarkisme memang cuma ide yang tidak bisa bekerja. Tapi kita tidak bisa menolak ide-ide anarkis sepenuhnya. Karena di era digital ini, semangat anarkisme justru menemukan ruang baru. Gerakan-gerakan seperti Wikileaks atau aktivisme online yang terdesentralisasi adalah contoh nyata. Mereka menunjukkan bagaimana masyarakat bisa berorganisasi dan mengkritik kekuasaan tanpa struktur hierarkis yang terpusat. Di era di mana informasi bisa menyebar dengan cepat, masyarakat sipil bisa dengan mudah mengorganisir diri untuk menuntut keadilan, mengawasi pemerintah, atau melawan ketidakadilan tanpa perlu izin dari siapapun. Studi kasus yang lebih konkret adalah aksi protes pro-demokrasi di Hong Kong beberapa tahun lalu. Para demonstran menggunakan aplikasi terenkripsi untuk mengorganisir diri secara anonim dan menghindari deteksi pemerintah. Mereka berhasil menciptakan sebuah gerakan yang terdesentralisasi, di mana tidak ada satupun pemimpin yang bisa ditangkap. Ini adalah manifestasi modern dari semangat anarkisme, membangun tatanan dari bawah di luar kendali negara. Pada akhirnya, anarkisme bukanlah tentang kekacauan. Itu adalah sebuah pertanyaan fundamental tentang kekuasaan. Apakah kita benar-benar butuh penguasa untuk hidup bersama secara damai? Eksperimen seperti Case mungkin gagal, tapi ide-ide di baliknya tidak pernah mati. Mereka terus hidup dan berkembang mencari bentuk baru di era digital. Jadi, anarkisme mungkin tidak bisa diterapkan secara utuh dalam bentuk negara, tapi semangatnya tetap relevan, terutama dalam menuntut keadilan dan melawan otoritas. Bagaimana menurutmu? Apakah anarkisme digital bisa menjadi solusi bagi masyarakat di masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and subscribe agar tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.